Case Method, konselor adiksi dari mantan pecandu nafza atau umum. Case Method atau metode kasus merupakan metode pembelajaran partisipatif berbasis diskusi untuk memecahkan kasus atau masalah. Penerapan ini dapat membantu mahasiswa dalam mengasah serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan kreativitas. Kami adalah 4 orang mahasiswi program studi kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara, yaitu Fatia Nurulizah, Sernita Boru Sembiring Milala, Asifah Jerita Boru Sebayang, dan Gebi Rolisa. Dengan dosen pengampu Bapak Fajar Utama Ritonga, Esos MKesos dalam mata kuliah penyalahgunaan zat dan penanggulangannya. Untuk membahas case method ini, kami menggunakan referensi jurnal terkait dan telah melakukan wawancara melalui kegiatan turun lapangan ke Bukit Doa Drugs Rehabilitation pada 19 Maret 2022. Sebelumnya, mari kita bahas seputar konselor adiksi. Konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan ataupun ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan sosial, yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan nafza. Konselor adiksi harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan permasalahan narkoba dan penanganannya. Kompetensi konselor adiksi dibuktikan dengan adanya sertifikasi sebagai uji kompetensi yang dilakukan. Konselor adiksi yang akan melakukan pelayanan sosial wajib mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilakukan secara tertulis, lisan, maupun praktik yang kemudian setelah dinyatakan lulus uji kompetensi berhak mendapat lisensi praktik dari Lembaga Sertifikasi Profesi BNN. Dari definisi yang dibahas sebelumnya, tidak mengkotak-kotakan konselor adiksi dari mantan pecandu ataupun umum. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan di Bukit Doa Drugs Rehabilitation dengan 2 narasumber utama, yaitu Sislina dan Brorey, saat ini Bukit Doa memiliki 10 konselor adiksi, di mana 8 konselor umum dan 2 merupakan mantan pecandu nafza. 1 di antaranya telah tersertifikasi dan 1 lainnya merupakan volunteer. Keduanya merupakan mantan binaan Bukit Doa Drugs Rehabilitation. Menurut Sislina, tahapan menjadi konselor adiksi Kemensos yang tersertifikasi baik dari kalangan umum maupun pecandu, yaitu melakukan pendaftaran, pelatihan, sertifikasi, kemudian penempatan. Kemudian, Sislina juga mengatakan tidak ada perbedaan yang mencolok antara konselor adiksi dari mantan pecandu ataupun bukan. Keduanya sama-sama mendapatkan pelatihan dan sertifikasi, dan rasa empati dapat ditumbuhkan. Sislina juga berpendapat bahwa proses intervensi adalah seni dan tidak ada metode yang berlaku secara universal. Keterampilan konselor banyak dipengaruhi oleh pengetahuan dan jam terbangnya. Oleh karena itu, keduanya berpeluang memberikan intervensi yang sama baiknya. Kan intervensi itu seni ya, nggak ada yang program yang benar-benar sama untuk semua orang. Jadi tergantung individu nih sih. Saya nggak bisa bedakan, oh kami non-edik nih dari umum pasti lebih bagus dari pecandu, enggak juga. Nah, terus kita nggak bisa bilang ini yang mantan pecandu nih benar-benar lebih paham ketimbang yang enggak juga. Di sisi lain, narasumber kedua, Brorey menceritakan sedikit pengalamannya yang telah menjadi pecandu selama 7 tahun. Karena hal tersebut, beliau tergerak untuk membantu banyak orang yang pernah seperti beliau. Kemudian, beliau berpendapat bahwa konselor dari mantan pecandu lebih mampu merasakan empati kepada klien, dan klien dapat merasa lebih nyaman karena pernah dalam posisi yang sama. Sedangkan konselor adiksi umum, beliau berpendapat memiliki kelebihan pengetahuan. Jadi, menurut beliau, konselor adiksi mantan pecandu ataupun umum saling melengkapi dalam memberikan pelayanan. Abang bukan bicara tentang lebih umum, tetapi kalau kita satu frekuensi, pasti kita lebih merasakan. Kan apa yang kamu alami itu saya alami juga. Itu satu kemenangan. Tadi di ujian tertulis, abang kalahnya di mana?
di pasar. Iya. Karena abang tidak kuasai dan tidak pelajari hal itu. Mungkin mereka yang ngambil jurusan itu, mereka pelajari pasti di situ. Berdasarkan hasil wawancara dan referensi penelitian sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa pertama, setiap individu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk konselor adiksi dari mantan pecandu ataupun umum. Kedua, keduanya seharusnya dapat dipandang sama baiknya, terlebih telah mendapatkan sertifikasi yang telah membuktikan kompetensinya. Yang ketiga, pengetahuan dapat dipelajari, keterampilan dapat dilatih, dan rasa empati dapat ditumbuhkan. Demikian, terima kasih.